Selamat siang semuanya, selamat datang di podcast Abang Tanah Bangsa, di mana suara, cerita, dan imajinasi kita bertemu untuk membangun makna tentang Indonesia yang berasal dari anak-anak bangsa. Oke, untuk tema podcast kita kali ini yaitu ada visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta, tanah air, dan bangsa. Oke, kita akan berkampanye nih, menyuarakan bagaimana kita berbangsa dan bertanah air kita. Untuk siang hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh keempat narasumber saya yang sangat inspiratif sekali. Yang pertama ada Kak Monica. Saya hai Kak Monica. Hai Kak Monica. Selanjutnya ada Kak Rahma. Hai Kak Rahma. Oke, selanjutnya ada Kak Nuriza. Hai Kak Nuriza. Selanjutnya ada Kak Syarul. Hai Kak Syarul. Halo. Halo. Oke, hari ini kita akan mengajak para pendengar kita di rumah untuk memasuki ke sebuah perjalanan visual. Bukan sekedar gambar, bukan sekedar warna, tetapi visualisasi tentang bangsa kita. Visual yang mampu membuat kita bangga, berbangsa, dan bernegara. Untuk narasumber kita yang pertama ada Kak Monica. Gimana nih Kak Monica nih, menurut kakak apa sih visualisasi bangsa itu sendiri Kak? Kalau menurut saya ya, visualisasi bangsa adalah upaya untuk menghadirkan citra atau gambaran tentang Indonesia melalui simbol, narasi, warna, budaya, dan peristiwa baik dalam bentuk gambar, video, musik, maupun cerita yang mampu membangkitkan rasa memiliki dan kebanggaan. Visualisasi ini bisa berupa bendera merah putih yang berkibar, tarian daerah, kisah pahlawan, prestasi anak bangsa, sampai momen-momen kecil seperti gotong royong di kampung. Oke, jadi visualisasi bangsa itu bukan sekedar hanya gambar atau video ya Kak, betul ya Kak? Ya, betul sekali. Visualisasi bangsa itu bicara tentang identitas ataupun rasa ya. Oke, jadi ada pengalaman, ada aksi ya Kak di sana. Ya. Gak cuman kita lihat saja. Terima kasih banyak loh Kak Monica. Kak, menurut Kakak nih, mengapa sih visualisasi bangsa itu penting Kak? Karena manusia adalah makhluk visual dan emosional. Ketika kita melihat hal-hal yang mempresentasikan Indonesia, keragaman budaya, keindahan alam, semangat pahlawan, prestasi olahraga, hati kita tuh tersentuh, muncul rasa bangga seperti melihat merah putih berkibar dan mendengarkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Oke, berarti hal itu ya Kak yang mendorong kita tuh dalam kampanye bangga, berbangsa, dan bernegara. Seperti itu ya Kak? Ya, betul. Kampanye ini ingin menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi rumah yang perlu dijaga dan dibanggakan. Oke Kak, Kak boleh nggak sih Kak kasih contoh nih ke para pendengar kita di rumah? Kira-kira apa sih Kak contoh visualisasi bangsa itu sendiri menurut Kak Monica? Boleh banget. Contohnya seperti nonton film perjuangan Bapak Soekarno ataupun Merah Putih yang menggunggas kesadaran sejarah. Poster kampanye bertema keberagaman budaya, video pendek yang menampilkan potret toleransi antar beragama, terus foto-foto pahlawan yang disandingkan dengan generasi muda berprestasi, infografis edukasi tentang kekayaan alam dan budaya Indonesia. Oke, berarti termasuk juga visual dari kegiatan sehari-hari kita ya Kak, kayak gotong royong, kerjasama, UMKM mungkin Kak, seperti itu ya Kak? Ya, justru visual dari kehidupan sehari-hari itu paling dekat dengan masyarakat ya Kak. Oke, terima kasih banyak nih Kak infonya. Kak, boleh nanya lagi nggak Kak? Menurut Kakak Monica nih, peran generasi muda nih Kak di era sekarang dalam memvisualisasikan bangsa itu seperti apa sih Kak? Generasi muda punya peran sentral. Mereka adalah pengguna media sosial terbesar ya Kak untuk saat ini. Seperti membuat kreator konten terbanyak dan paling cepat menyebar peran positifnya melalui media, yaitu seperti TikTok, Instagram, YouTube. Mereka bisa membuat konten tentang Indonesia yang kreatif, penuh warna, dan membangkitkan semangat. Yang terpenting adalah membangun narasi bahwa bangga menjadi orang Indonesia bukan hanya slogan tetapi gaya hidup. Oke, keren sekali nih.
bincang-bincang kita dengan Kak Monica. Kak, boleh nggak sih Kak kasih kita semua closing statement nih Kak tentang visualisasi bangsa menurut Kak Monica? Kalau menurut aku, visualisasi bangsa bukan sekedar gambaran hari ini, melainkan cerminan masa depan yang sedang kita bangun bersama. Oke, terima kasih banyak Kak Monica. Keren banget closing statement-nya teman-teman. Selanjutnya nih, aku pengen banget bahas tentang produk-produk atau budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Gimana sih cara kita memperkenalkannya? Gimana sih cara kita bisa bangga bernegara, berbangsa lewat produk-produk tersebut? Kita kedatangan narasumber kita yang selanjutnya ada Kak Rahma. Hai Kak Rahma. Halo, Halo, Anis. halo Kak. Kak boleh diceritakan dulu nggak sih Kak latar belakang Kakak? Nih, kita kan mau bahas tentang budaya nih Kak. Kalau boleh tahu Kakak dari mana ya Kak? Baik, perkenalkan saya Rahma, asal dari Solo ya, Surakarta. Tuh. Oke, Kak, kalau di Solo sendiri nih Kak, dari daerah asal Kakak nih, Kakak paling bangga mengenai tentang produk apa sih Kak? Boleh di-share ke teman-teman kita nih Kak? Baik, produk di Solo banyak ya Kak ya. Salah satunya ada batik, juga ada tradisi-tradisi juga di sana, seperti tradisi Sekaten, ya. Kak Anis tahu tradisi Sekaten mungkin? Mungkin teman-teman yang lain belum tahu nih Kak, boleh Kak di-share aja Kak. Apa sih Kak tradisinya tuh tentang apa? Baik, jadi di Surakarta sendiri itu terdapat sebuah tradisi Sekaten ya namanya ya, di mana di situ biasanya ada pasar malamnya, terus ada gamelan-gamelannya. Biasanya tradisi ini untuk memperingati hari Maulid Nabi, seperti itu Kak. Oh gitu ya Kak. Kak, kalau dari luar daerah asal Kakak nih Kak, selain dari Solo, kira-kira apa sih Kak produk atau hal lain yang bisa kita banggakan dari Indonesia nih Kak? Baik, sebenarnya produk lokal kita itu banyak sekali ya. Nah, ada dari segi makanan dan minuman, contohnya ya di situ ada produk Indomie ya. Di situ dijual di lebih dari 100 negara. Terus ada juga di situ kopi Indonesia seperti kopi Gayo, kopi Toraja, kopi Kintamani. Di situ sudah diakui kualitasnya di pasar internasional juga. Ada coklat Sulawesi juga, bahan baku dari Indonesia, bahan baku coklat ternyata untuk bahan baku coklat premium di dunia. Jadi itu salah satu dari segi makanan ya Kak ya. Selanjutnya dari fashion, dari kerajinan, banyak sekali ya dari Indonesia. Ada batik Indonesia, di mana batik ini sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Lalu ada tenun ikat dan songket, biasanya dipakai dalam fashion internasional. Kemudian ada juga tas rotan Bali, di mana tas ini sudah populer di negara Eropa dan Amerika. Terus dari segi produk kecantikan juga ada Kak. Di sini ada produk Wardah salah satunya, di mana produk ini sudah ke ekspor ke Asia Tenggara dan Timur Tengah. Untuk segi industri dan teknologi juga ada Eiger, produk outdoor dipakai hingga mancanegara. Untuk produk elektronik buatan Indonesia juga diekspor. Itu salah satunya adalah produk Polytron. Bahan alam dan komoditas yang ada di Indonesia juga beberapa ada yang diekspor Kak. Di antaranya minyak asiri, ada karet dan kelapa sawit, ada medosipara dan lain sebagainya. Oke, ternyata Indonesia kaya banget ya Kak, dari budaya, dari produknya, dari lokasi destinasinya dan lain sebagainya. Oke Kak, terima kasih banyak nih Kak untuk sharing-sharingnya. Selanjutnya kita ke Kak Nuriza nih Kak. Gimana Kak Nuriza kabarnya? Halo Kak, Alhamdulillah baik. Kak, kita kan lagi berkampanye nih Kak tentang bangga, berbangsa, dan bernegara nih Kak. Kak Nuriza bisa nggak sih sharing ke kita gimana sih Kak cara sikap kita untuk berkampanye ini, sikap positif kita tentunya untuk berkampanye bangga, berbangsa, dan bernegara Kak? Oke, makasih Kak. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia ini harus memvisualisasikan berbangsa dan bernegara yang terpenting melalui sikap dan perilaku kita di kehidupan sehari-hari. Dengan cara menerapkan sikap dan perilaku yang positif. Gitu. Apalagi kita di sini sebagai calon pegawai negeri sipil yang juga sekaligus harus sebagai contoh yang baik gitu untuk masyarakat. Kita harus menerapkan sikap yang positif dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sikap yang positif tersebut
mencakup pengamalan nilai Pancasila, menjaga persatuan, menaati hukum, partisipasi aktif, dan meningkatkan kesadaran kewarganegaraan gitu Kak. Oke, Kak boleh di sharing lagi nggak Kak? Berarti ini kita bersikap dengan landasan Pancasila ya Kak, betul ya? Iya, kita bersikap berlandaskan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Untuk nilai-nilai Pancasila sendiri kan ada nilai ketuhanan, persatuan, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Nah, contohnya tuh penerapannya di kehidupan sehari-hari, kayak misalkan nilai ketuhanan, kita menerapkan ibadah sesuai ajaran agama kita masing-masing. Lalu untuk nilai persatuan dan kesatuan, implementasi di kehidupan sehari-hari itu dengan menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita juga harus sadar gitu, di lingkungan sekitar kita kan ini Bhinneka Tunggal Ika ya Indonesia. Kita terdiri dari beragam agama, beragam suku, ras, dan budaya gitu. Cara kita membawa diri di lingkungan dengan keberagaman yang seberagam itu tuh penting sekali untuk diterapkan, karena kalau tidak nanti terjadi perpecahan di lingkungan kita gitu. Terus dengan menghindari diskriminasi dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Terus untuk selanjutnya kita juga harus taat hukum Kak. Kita harus menaati peraturan yang berlaku. Contoh simpelnya adalah kalau misalkan di jalan, menaati rambu lalu lintas seperti itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kayak gitu. Terus selanjutnya berpartisipasi dan bertanggung jawab, misalkan ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar, kegiatan gotong royong, kegiatan bersih-bersih, atau ikut berperan dalam demokrasi gitu. Misalkan memilih pimpinan di daerah atau memilih presiden gitu. Kita harus berperan di situ juga gitu. Jangan sampai golput, karena itu mencerminkan kita berbuat sesuatu gitu untuk bangsa ini gitu dengan memilih pemimpin seperti itu. Oke, jadi pada dasarnya banyak ya Kak sikap positif yang bisa kita ambil dari penerapan nilai-nilai Pancasila untuk kita berkampanye cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara ya Kak. Terima kasih banyak Kak udah sharing-sharing ke kita nih tentang sikap apa saja sih yang bisa kita terapkan untuk berkampanye bangga berbangsa dan bernegara ini. Terima kasih banyak ya Kak. Oke, hai Kak Syarul. Halo Kak. Tadi kan kita sudah membahas bagaimana visualisasi bangsa dapat membangkitkan rasa bangga dan cinta terhadap tanah air nih Kak. Tapi tentu saja setiap gerakan besar selalu punya tantangan Kak. Nah, menurut Kak Syarul sendiri nih, tantangan utama dalam visualisasi bangsa itu apa sih? Baik. Di sini saya akan mencoba menjelaskan ya bagaimana tantangan kita ini dalam memvisualisasi bangsa, kampanye bangga berbangsa dan bernegara. Tadi sudah dijelaskan ketika narasumber terkait visualisasi, bagaimana caranya kampanye melalui produk lokal, budaya, dan juga melalui sikap positif ya. Tentunya dalam melaksanakan hal tersebut akan terdapat tantangan. Di sini yang akan saya garis bawahi itu tantangan yang cukup kompleks, yaitu yang pertama adalah adanya arus informasi yang terlalu cepat di media sosial, sehingga kita bahwasanya tahu sosial media sekarang marak digunakan, banyak sekali konten-konten berseliweran setiap detik. Tetapi konten positif tentang Indonesia seringkali tenggelam oleh berita sensasional atau negatif. Nah, jadi pesan kebangsaan harus bersaing nih dengan konten-konten yang lebih menarik secara visual, meskipun tidak selalu isinya itu edukatif bagi masyarakat. Betul nih Kak, setuju banget. Bahkan tuh di zaman sekarang konten yang viral tuh lebih banyak ke yang kurang bermanfaat ya Kak, betul? Betul sekali. Malah sebaliknya ya Kak. Oke, baik Kak. Nah Kak, satu lagi nih Kak, bagaimana sih cara kita Kak sebagai warga negara menghadapi tantangan-tantangan yang sudah tadi Kak Syarul jelaskan? Ya, untuk kita menghadapi tantangan yang mungkin kita mengalami dalam memvisualisasikan bangsa dan kampanye berbangsa bernegara ini, yang pertama ada penguatan literasi, yang kedua itu kolaborasi tadi antara pemerintah, konten kreator, dan masyarakat, dan adanya kreativitas berkelanjutan di sini agar kampanye ini tidak hanya musiman, kampanye ini bisa berlanjut terus-menerus sehingga rasa berbangga berbangsa dan bernegara masyarakat ini akan terus ada dalam jiwa masyarakat seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Syarul. Kita sudah mendengarkan nih teman-teman. Gimana 4 narasumber kita telah men-sharing pendapatnya masing-masing. Tadi ada mengenai visualisasi berbangsa, kemudian juga ada keberagaman budaya yang patut kita banggakan, kemudian juga ada gimana sih cara sikap positif kita untuk berkampanye bangga berbangsa dan bernegara, dan terakhir tadi ada tantangan-tantangan yang mungkin akan kita hadapi ke depannya, ataupun tantangan-tantangan yang sebenarnya sudah ada di kehidupan kita sehari-hari seperti itu.
Sobat pendengar, demikian episode podcast Abang Anak Bangsa pada siang hari ini, visualisasi bangsa dan kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Semoga dapat menggugah rasa cinta tanah air dan membuat kita semakin bangga menjadi bagian dari Indonesia. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Salam Indonesia.